120176 dengan rekan saya ada Putri Maharani Agustina, NPM 1012177. ada juga Saya Infantri Ramadhani, NPM 101201778. di sini kami meminta waktu Ibu Widi untuk bersedia menjadi narasumber kami, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ibu izin bertanya ya, apakah ada sistem evaluasi dari hasil penilaian kinerja dan bisa diceritakan prosesnya? Berarti tentang penilaian karyawan? Ya, kinerja karyawan itu seperti apa? Oh, ada sih kayak tiap bulan kayak ada rapotnya. Oh iya. Ya jadi itu teh yang nilainya teh, misalkan kan karyawan teh kan ada kepala tokonya ya kayak PIC sama asisten PIC. Nah itu teh ditilai tiap hari sama kepala tokonya teh. Nah nanti saat pembagian gaji baru dikasih sama rapotnya juga, rapot nilainya juga gitu. Jadi si karyawan teh tahu kinerja dia teh ya hasilnya teh. Yang kedua, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di sini? Kalau keterampilannya untuk bekerja di toko tubuhnya sih yang paling utama teh pelayanan ya, harus ramah juga, jujur, terus sih dia tuh bisa baca Al-Quran. Jadi tentang keagamaan sih lebih ke itu. Yang ketiga, seberapa tinggi frekuensi pergantian karyawan di perusahaan ini? Untuk saat ini kan bisa dibilang ya lagi musim dingin gitu, nggak terlalu sih, masih jadi nggak banyak yang keluar, nggak banyak yang masuk gitu, nggak kayak dulu gitu. Bagaimana proses rekrutmen di toko ini? Prosesnya mah yang pertama adanya tes tulis, udah lulus tes tulis langsung wawancara sama manajer SDM-nya. Udah lolos dari manajer SDM langsung lanjut lagi di tes wawancara lanjutan dan tes lapangan sama manajer dan kepala tokonya. Yang kedua, adakah syarat khusus untuk menjadi karyawan di toko ini? Paling SMA sih, sekolahnya SMA, dari SMA ya. Terus kalau wanita harus berkerudung. Terus ya paling bisa baca Al-Quran ya. Yang ketiga, indikator apa saja yang ditetapkan atau diterapkan di toko ini agar jenjang karir karyawan bisa mengalami peningkatan? Paling diadakannya training. Jadi ya sambil mengingatkan juga si karyawan teh job desk-nya teh ini gini gitu. Dan dari saya, apa yang membuat para karyawan betah di perusahaan ini? Membuat betah teh yang pertama kan kita kayak yang tadi kan, jadi sebelum masuk kerja tuh diadakannya membaca Quran dulu, briefing pagi, terus tuh jadi si karyawan teh pada betah teh rata-rata teh, jadi si temennya teh nyaman gitu, kayak etikanya juga sopan gitu, ramah gitu sih. Jadi pada nyaman di sini. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menangani konflik internal? Konflik internal, jadi kayak masalah yang ada di toko gitu. Ya. Oh, paling sih diselesaikannya mah paling dari itunya sih, dari kan ada kepala tokonya masing-masing gitu. Terus kebetulan kan di toko tumbuh ini ada kebijakannya. Jadi misalkan ada kebijakan perusahaan yang dimana misalkan si karyawannya teh berbuat salah atau apa gitu teh ada gitu. Tapi jarang sih. Iya. Alhamdulillah. Terus bagaimana cara penilaian kinerja dari karyawan toko ini? Dari karyawan toko, kinerja karyawannya gitu. Penilaian kinerjanya.
dilihat dari Dilihatnya dari paling ada jadi misalkan kan contohnya kan di sini kan ada di toko tuh ada tim servis ya, terus ada kasir, itu dilihatnya kan dari dilihatnya langsung sama dinilainya sama kepala tokonya. Kita mah ya maaf penilaiannya kebetulan lewat handphone gitu, ada itunya ada penilaiannya gitu. Jadi langsung sekali, jadi itu langsung muncul job desk dia mana aja tiap hari yang nggak kerjain gitu. Jadi penilaian khususnya itu keluar dari situ. Iya, soalnya kan job desk kan ada job desk masing-masingnya, ada tugasnya, kasir ada tugasnya, tim servis ada tugasnya. Jadi ketahuan hari ini misalkan contohnya dia nggak ngerjain SKU, nggak keburu, berarti ditilai sama itunya gitu. Kan job desknya nggak cuma satu kan, ada gitu job desknya jadi bisa ketahuan dia ngerjain yang mana hari ini gitu. Nah, terima kasih Ibu ya udah bersedia jadi narasumber kami. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI STM Bandung dengan nama saya Putri Maharani Agustina beserta rekan saya Rea Almira dan saya Febitri Andini dan saya Elvanti Ramadanti. Di sini kami akan mewawancarai suatu perusahaan yang bernama CV SNS Garment. Sekarang sudah ada Bapak. Mari kita wawancarai dari aku. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana sih proses rekrutmen karyawan di perusahaan ini? Persyaratan atau apa-apanya gitu? Iya. Kalau di CPSNS Garment ini nggak terlalu sulit untuk masalah rekrutmen ataupun persyaratan rekrutmen. Ya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit ya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau di CPSNS ini kita ada kebijakan-kebijakan lain tentang persyaratannya. Yang melamar hari ini yang penting dia bawa surat lamaran ya, beserta ada persyaratan yang inti yang harus dibawa untuk identitas si calon karyawan. Pertama, fotokopi KTP ya, lantas juga fotokopi kartu keluarga, dan yang jelas yang pasti tentunya ada surat lamarannya ya. Dan kita tuh mengelamar ke perusahaan bukan ngelamar ke perorangan ya. Jadi harus ada suratnya, ada surat lamaran. Terus juga mungkin supaya lebih jelas ada pas fotonya kan gitu ya. Juga di sini kita tidak terlalu menekankan adanya SPPB atau ijazah ya. Karena yang kita lihat di sini bukan masalah pendidikannya, tapi dia mau kerja atau tidak. Kinerjanya ya, kita lihat skillnya ya. Kalau dia mau untuk bekerja, walaupun dia mohon maaf lulusan SD, kalau dia mau kerja bisa maju ya. Berarti nggak begitu sulit ya Pak? Nggak begitu sulit. Kita tidak mempersulit masalah persyaratan ya. Ya. Terus selanjutnya ada persyaratan khusus, mungkin ada harus skill yang kita punya atau gimana Pak? ya, kalau misalkan kita ada kekosongan karyawan di bagian tertentu, itu jelas harus orang yang berpengalaman. Contoh operator jahit
atau sewing, ya itu harus berpengalaman minimal 1 tahun pengalamannya. Sama yang lain-lainnya juga sama. Terus untuk jenjang karir nih, atau perusahaan menerapkan poin-poin tertentu untuk karyawannya dapat jenjang karir? Kita di sini juga tidak menutup ya kemungkinan bagi karyawan yang kata saya tadi punya skill, ya kita perhatikan karena selama ini SNS selama berdiri tahun 2015 kita mengambil pimpinan di produksi itu dari bawah, ya karena tidak sama, ada yang kemauannya besar ya dengan cara bekerja yang sungguh-sungguh. Berarti jenjang karirnya dilihat dari kinerja dari kinerjanya ya, lantas juga attitude-nya juga kita lihat, terus dia sebagai apakah dia bisa menjadi seorang leadership atau tidak. Ya, kita juga perhatiin yang seperti itu. Ya, di samping pengetahuan atau ilmunya dia di bidang tertentu. Untuk pertanyaan selanjutnya, sampai sejauh ini perusahaan berdiri, seberapa tinggikah frekuensi pergantian karyawan di perusahaan? Sering, sangat tinggi. Di sini keluar masuk karyawan. Ya, yang tidak keluar masuk mohon maaf. Mungkin di perusahaan lain berbeda cara rekrutmen, dibatasi dengan usia. Ya, kalau di sini yang penting dia masih kuat, masih bisa dan mampu untuk menghasilkan hasil produk yang bagus. Ya, nah yang biasanya yang tetap dia ini yang udah usianya udah ada. Tapi kalau seperti adik-adik gini ya, usianya seperti ini, mereka itu tidak bisa dijamin ya untuk terus, karena saya juga mengerti mereka itu masih mencari, ya jati diri sendiri, masih mencari nyamannya di mana. Ya. Kalau menurut saya, kalau masalah kenyamanan dari diri kita sendiri, bisa dibilang nyaman oleh diri kita sendiri. Ya, tidak yang lain tidak bisa. Oh, di sana mah nggak nyaman, nggak bisa. Kita sendiri yang bisa nyaman atau tidak. Itu. Untuk selanjutnya, seperti apa saja pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di sini? Di sini nggak ada pelatihan. Ada. Jadi yang siap pakai. Apa tantangan yang dihadapi perusahaan ketika merekrut karyawan yang dibutuhkan? Tantangan, kendala mungkin ya. Kendalanya begini, kadang-kadang si karyawan itu ya susah, saya juga maklum. Mereka bilang berpengalaman, pada saat kita tes nol. Ya, kadang-kadang bohong di sini, boleh bohong di sini, tapi nanti yang membuktikan di dalam, di produksi. Hasil tesnya mau seperti apa? Ya, contoh misalkan kita untuk bagian QC, ya untuk quality control yang berpengalaman minimal 1 tahun. Oh iya Pak, saya malah 2 tahun Pak pengalaman. Ya. Kadang-kadang kalau saya juga di sini suka nanya, suka interview dulu, ya bisa jawab, saya lolosin ke dalam. Ya. Nah di dalam kadang-kadang juga nggak bisa jawab. Ya nanti di dalam iya Pak, dan saya mah pengalamannya baru 8 bulan, baru 5 bulan, udah beda lagi. Berarti kan di sini dia sudah berbohong. Berarti kendalanya dari kejujuran. Ya, jadi kendalanya dari si calon karyawan itu sendiri yang tidak fair, tidak jujur. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian kinerja dari karyawan di perusahaan ini?
sistem penilaian kita berikan kepada supervisornya masing-masing. Bagian masing-masing. Ya, misalkan untuk bagian di sewing, ya, supervisor di sewing yang akan menilai kinerjanya seperti apa, ya, karena memang di sini yang kita pasti diberikan suatu penilaian bagus, ya, orangnya yang betul-betul atau karyawannya yang betul-betul multi talenta, ya, segala bisa proses apa, karena kalau misalkan jahit di sini kan ada beberapa proses, karena di sini kita bukan satuan tapi pecahan, ada beberapa proses. Nah, kalau yang misalkan dia itu segala proses dia bisa, nah itu kita kasih suatu penilaian yang khusus. Ya, Pak, yang selanjutnya, apakah ada sistem evaluasi dari hasil penilaian kinerja dan boleh diceritakan prosesnya seperti apa? Nah, itu pasti ada, ya. Dievaluasi itu memang harus, ya. Misalkan kita berkala, ya, seminggu sekali kita tuh harus ada evaluasi. Caranya kita dimitingkan semua, ya, oleh pimpinan. Nah, para supervisornya, ya, evaluasi hasil produk yang seharusnya misalkan memenuhi target ini tidak jelas. Kenapa? Ada kendala apa? Kalau tidak mencapai target, kendalanya apa? Itu pasti. Nah, kita gali. Nah, kita cari kendalanya tuh di mana bisa sampai tidak mencapai target. Kita evaluasi. Nah, seperti itu aja. Iya. Yang selanjutnya, Pak, mengenai keterampilan khusus, apakah ada keterampilan khusus? Maksudnya keterampilan khusus yang seperti apa? Misalkan ada yang mau masuk ke sini gitu kan, kerja sini, harus bisa apa sih yang khususnya tuh, skill khususnya? Ya, kalau di sini dia mempunyai keistimewaan mungkin, ya. Keistimewaan dalam suatu bidang, ya kita kita buktikan dulu nanti dalam kinerjanya. Jangan hanya misalkan dia mengaku bahwa, maaf, banyak yang melamar ke sini juga yang, waduh, saya ini dulunya di sana, pengalaman di sana jadi supervisor atau jadi pengawas atau menjadi kepala produksi gitu kan. Nah, kita lihat dulu, ya, dalam beberapa bulan, misalkan 1 bulan, ya, dia benar enggak dia punya kekhususan, ya, ada suatu kelebihan dari karyawan lain. Nah, kalau misalkan bisa dibuktikan bahwa, oh iya, saya bilang tadi, menjadi seorang pimpinan nggak mudah, ya. Nah, nanti dilihat di situ oleh pengawas, dilihat kalau misalkan memang dia, oh ini ada suatu kelebihan ini, udah aja kasihin sana aja, kasih. Jadi ada kelebihan ada kelebihan dia, pasti kita juga utamakan, ya. Apa dia nantinya juga jadi staff, ya, jadi pengawas atau apa, ya, tergantung nanti pimpinan dan hasil nilai dia. Iya, selama bekerja di sini. Betul. Berikut pertanyaan dari saya, Pak. Dukungan seperti apa yang diberikan perusahaan kepada karyawan agar karyawannya terus meningkat kinerjanya? Dukungan dari segala bidang sebetulnya, ya, termasuk mungkin masalah kesejahteraannya, ya, itu kita dukung, ya. Misalkan ada, maaf, mungkin kita di sini sudah ada program BPJS Kesehatan, kita masukin, ya, karyawannya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan yang sekarang lagi kita ini untuk masalah BPJS Ketenagakerjaan, ya, itu juga itu menyangkut dengan masalah dukungan dari pihak perusahaan.
Berikutnya, apakah di setiap bagian memiliki penilaian kinerja karyawan yang berbeda? Ya, pasti itu. Ya, setiap bagian, setiap karyawan pasti ada perbedaan-perbedaan. Ya, tidak semua karyawan itu mempunyai skill yang sama. Ya, pasti ada perbedaan. Nah, di situ kita juga hargai dengan masalah upah. Berikutnya, apakah dampak hasil penilaian kinerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Ya, ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya ke hal yang positif, bukan yang negatif. Ya, sekarang contoh misalkan Anda karyawan yang menonjol, terus kita kasih penghargaan, pasti akan lebih semangat lagi, Mak. Iya, Ya, pasti itu. Oh iya, saya diberikan perhatian. Ya, akhirnya dia semangat lagi untuk lebih maju lagi. Yang tadinya dia sudah maju, sekarang karena kita beri dorongan, kita kasih motivasi, yang akhirnya dia tambah semangat. Iya, lagi. semangat. Itu pasti pengaruhnya ada ke hal yang positif. Selesai. Sudah selesai. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya juga udah capek, tadi udah ngomong terus ini masalahnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kemari ikan, hayo udah pada makan ikan belum? Kenalin, aku Cilin, si ikan pepetek. Habitatku dari danau air tawar di Saguling. Bukan guling yang buat ngiler ya. Untuk yang belum tahu, ikan pepetek memiliki banyak sekali kandungan protein dan kaya akan omega 3 yang baik untuk jantung. Selain itu juga dapat meningkatkan fungsi otak pada dewasa dan anak-anak. Oh iya, Cilin sampai lupa. Ikan pepetek juga mengandung akan tinggi kalsium yang baik untuk gigi dan tulang. Duh, Cilin jadi bangga karena Cilin adalah ikan pepetek yang banyak banget manfaatnya. Gimana? Kalian jadi pengen banget makan ikan pepetek kan? Nah, sekarang waktunya Cilin kenalin Pepetek. Pepetek keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMB Bandung. Atas nama saya Putri Maharani Agustina beserta rekan saya Saya Almira. Ya, Feby Triandini. Dan saya Enranti Ramadanti. Jadi kami di sini akan mewawancarai Bapak Rizky tentang perusahaannya yang bernama Rizky Prima. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya dimulai dari saya. Siap, Pak? Ya, boleh, silakan. Untuk yang pertama, sampai sejauh ini perusahaan berdiri, seberapa tinggikah frekuensi pergantian karyawan di perusahaan ini? Oh, kalau untuk karyawan kita kemarin baru pergantian sekali ya, karena kemarin kita terkendala dengan pandemi PPKM kedua yang kemarin terakhir 2021 tuh kita ada beberapa pengurangan karyawan karena kita produksi macet. Jadi ada 2 orang itu yang
yang kemarin berhenti dan sekarang udah nggak kerja di sini, dia udah dapat kerja baru. Makanya sekarang itu pas 2 Desember itu kami baru membentuk lagi tim karena kami baru dapat pasar baru. Jadi barusan banget gitu kita baru kontrak kerja dengan teman-teman yang baru. Kita kerjasama dengan chef yang untuk masak karena kita bergerak di snack untuk makanan ringan. Barusan saya untuk chefnya sama Bu Astri udah kontrak kerja barusan sama Pak Fikri. Pak Fikri itu translator bahasa Inggris karena nanti kita mau buka juga di website kita membuat website dengan 2 versi bahasa. Kemudian untuk packaging, untuk kemasan segala macam juga kita ditranslate ke bahasa Inggris semuanya. Makanya kita kerjasama sama yang sama orang sastra dari bahasa Inggris untuk menerima email dari Bapak. Iya, begitu Teh. Ya. Selanjutnya, seperti apa saja pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di sini? Pelatihannya, kalau pelatihan saya di ini ya suka sambil praktek. Kalau pelatihan itu kita langsung sambil praktek, kayak misalkan produksi produk itu sambil praktek. Kemudian untuk pemasaran juga kita sistemnya ada yang online, ada yang offline. Nah, untuk yang online ini sendiri kita suka training di mulai branding, kemudian cara pemasaran, kemudian penjualan, sistem penjualannya seperti apa. Itu kalau untuk training kita hampir seminggu sekali, malah setiap hari kalau untuk training. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi perusahaan ketika merekrut karyawan yang dibutuhkan? Yang pertama, maksudnya kesulitannya gitu ya, Teh? Ya. Kesulitannya mah untuk SDM di saya karena pabriknya saya di kampung ya, jadi untuk yang ngerti, karena di sini banyak ibu-ibu, jadi saya kesulitan untuk kalau untuk produksi itu harus dari awal gitu ngajarinnya, karena kalau yang untuk di produk saya itu udah semuanya berstandar ya, mulai dari dinas kesehatan, terus dari halal MUI kita udah komplit semua untuk legalitas. Nah, cara menerapkan untuk karyawan sendiri, ibu-ibu ini biasanya kalau SOP dari dinas kesehatan kan kita harus disiplin banget ya, dari mulai kita pakai masker segala macam. Nah, kita tuh terkendala kalau ibu-ibu tuh kadang pengap cina gitu, belum pakai masker cina gitu. Padahal kan demi kesehatan gitu. Nah, banyak yang ngeyel di situ sih. Jadi kesulitannya harus penyampaiannya harus benar-benar nggak bikin nyinggung atau gimana. Itu sih kesulitannya dari cara kita komunikasi ke ibu-ibu. Jadi suka saya kasih pemahaman dulu gimana caranya biar kita memproduksi produk itu yang higienis gitu. Gitu sih Teh. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh Rea. Iya, selanjutnya dilanjut sama saya ya Pak. Gimana sih Pak proses rekrutmen karyawan di perusahaan Bapak? Rekrutmen? Iya, prosesnya seperti apa? Oh, kalau untuk rekrutmen kita sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami juga ya. Kayak barusan lah gitu, saya baru merekrut translator bahasa Inggris, terus sama chef, karena kita untuk perekrutan kita harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Barusan saya ngerekrut translator bahasa Inggris karena sekarang
kita udah mulai bergerak di ekspor. Kemarin pengiriman pertama kita ke New Zealand untuk produk gurilem, kerupuk gurilem. Jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk perekrutan. Nah, perekrutan karyawan itu disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi dari karyawan tersebut. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Begitu, Bu. Oke, baik. Apa ada syarat khusus untuk jadi karyawan di perusahaan Bapak? Oke, untuk syarat khusus, pertama saya bikin kontrak kerja dulu. Kontrak kerja dulu, ada kesepakatan, salarinya berapa, kemampuannya dia berapa, bagaimana, itu disesuaikan dengan kemampuannya. Kita pakai kontrak kerja selama 1 tahun. Untuk absensi segala macam kita sudah kerjasama dengan perusahaan Singapura HRM Lab. Jadi untuk absensi, slip gaji, semuanya udah melalui aplikasi. Kemudian untuk absensi segala macam juga kita udah pakai barcode. Jadi karyawan yang masuk atau yang freelance itu, kalau yang freelance saya absensinya pakai absen di mana aja. Yang penting setiap ada proyek dia bisa ngerjain. Jadi mereka bisa kerja di rumahnya masing-masing. Memudahkan karyawan juga ya, Pak ya? Terus apa saja yang diterapkan perusahaan agar jenjang karyawan mengalami peningkatan? Apa? Kurang kedengaran bentar. Apa yang diterapkan perusahaan agar jenjang karir karyawan dapat mengalami peningkatan? Oh, ya saya selalu evaluasi tentang kinerjanya, kemudian yang kurangnya apa, terus setiap bulannya selalu dikasih target apa yang harus diselesaikan. Kalau memenuhi target, apa yang perusahaan targetkan, ya ada reward untuk karyawan. Gitu. Entah itu prestasi dari penjualan atau hasil dari kreativitas dia mengeluarkan ide apa untuk memajukan perusahaan. Itu sih. Oke, baik Pak. Selanjutnya diterusin sama Feby ya. Feby silahkan. Itu mungkin Febynya jaringan. Ranti dulu aja kalau gitu. Baik Pak, pertanyaan dari saya yang pertama, dukungan seperti apa yang diberikan perusahaan agar karyawannya terus meningkat kinerjanya? Ya, setiap prestasi yang dia buat, itu kita kasih reward. Itu sih. Begitu. Misalkan target penjualan nih, achieve, tercapai, nah kita kasih reward. Atau dia punya ide baru gitu. Misalkan bikin animasi atau iklan segala macam, kalau itu menunjang ke penjualan meningkat, itu suka kita apresiasi. Itu Mbak. Ya, yang kedua, apakah di setiap bagian memiliki penilaian kinerja karyawan yang berbeda? Oh iya Teh, sesuai dengan kemampuannya dan apa yang ditugaskan kepada karyawan. Pertanyaan yang ketiganya, Pak, apakah dampak hasil penilaian kinerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Iya, sangat berpengaruh Teh. Jadi penilaian itu menentukan prestasi karyawan, kinerjanya sampai mana. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Feby. Baik Pak, maaf suaranya kedengeran? Ya, kedengaran Teh. Pertanyaan dari saya, bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan di perusahaan Bapak? Sistem penilaian. Ya Pak. Satu dari absensi.
dari absensinya, sistem penilaiannya, kedua dari produktivitas kerjaannya. Jadi kita lihat kalau di saya sih untuk karyawan, jadi kami itu dibebaskan untuk berkreasi sendiri. Yang terpenting itu bisa menghasilkan penjualan yang banyak dan kita bisa buka jaringan yang lebih luas. Ketika tim kami bisa membuka jaringan lebih luas, itu salah satu prestasi yang karyawan berikan untuk perusahaan. Jadi untuk sistem penilaian segala macam kita juga lihat dari kinerja, absensinya, kemudian seberapa luas mereka bisa buka jaringan untuk pemasaran produk kami. Itu salah satu dari sistem penilaian kami. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya, kan tadi kata Bapak ada evaluasi apa? Evaluasi. Iya Pak. Ketika ada konsumen yang komplain atau ada konsumen yang kurang puas dengan produk kami, itu selalu kami diskusikan dengan tim. Terus ada produk yang reject atau ada masukan dari konsumen, kurang inilah, kurang itulah. Nah, itu selalu kami evaluasi untuk ya lebih baik lagi gitu. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya, apakah harus ada keterampilan khusus yang dibutuhkan di perusahaan Bapak? Untuk di keterampilan khusus ada satu, kayak barusan yang bagian di translator bahasa Inggris, salah satunya ada yang harus berkemampuan khusus karena untuk bisa bahasa Inggris, kayak emailing, terus bikin deskripsi di katalog atau di company profile, kita harus harus formal bahasanya. Kedua, untuk chef sendiri kita juga udah punya tim chefnya sendiri, bagian juru masaknya. Jadi kita khusus untuk chef, kita pakai chef yang udah berpengalaman sehingga kualitas rasa dan standar dari produk kami itu masih tetap terjaga dan lebih unggul gitu. Makanya kita merekrut karyawan-karyawan yang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Misalkan ada yang ahli di bidang masak, ahli di bidang IT, ahli di bidang desain. Kita itu memposisikan setiap karyawan itu sesuai dengan passionnya mereka gitu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak sudah ingin diwawancara dengan kami. Semoga bisnisnya selalu lancar. Iya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.